Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bersama saya Frater Blasius Helianan dalam edisi renungan Sabtu 22 Februari 2025, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Rasul, sebuah peringatan akan peran penting Petrus sebagai pemimpin pertama dalam gereja dan dasar iman kita. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan berbicara tentang bagaimana kita harus bertindak sebagai gembala yang baik, gembala yang menjadikan Kristus sebagai contoh dan teladan dalam memimpin umatnya. Dalam bacaan pertama, Rasul Petrus menasihati para penatua untuk menggembalakan kawanan domba Allah dengan sukarela dan penuh kasih, bukan karena paksaan dan bukan demi untuk keuntungan pribadi. Ia mengingatkan bahwa mereka harus menjadi teladan bagi umat Allah, menantikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu dari Sang Gembala Agung. Mazmur 23 menguatkan kita dengan gambaran Tuhan sebagai gembala yang baik. Ia menuntun kita ke padang rumput yang hijau dengan air yang tenang serta menyegarkan jiwa kita. Mazmur ini mengingatkan bahwa dengan Tuhan sebagai gembala, kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Matius, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya. Petrus dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Atas pengakuan iman inilah Yesus menyatakan bahwa di atas batu karang ini ia akan mendirikan gerejanya dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus juga memberi kunci kerajaan surga kepada Petrus, menandahkan otoritas dan tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta hari ini kita diajak untuk merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, iman yang teguh. Seperti Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias, kita dipanggil untuk memiliki iman yang kokoh dan tidak goyah, menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dalam setiap tindakan dan perbuatan kita, janganlah kita lupa menjadikan Kristus sebagai dasar dalam setiap tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Jadikanlah Kristus sebagai pusat, sebagai hal yang utama dan penting dalam setiap tindakan dan perbuatan kita sehari-hari, sehingga kita akhirnya dipanggil, dituntun, dan memuliakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan ialah kepemimpinan dalam kasih. Bagi mereka yang diberi tanggung jawab memimpin, baik dalam gereja, keluarga, maupun komunitas, teladan Petrus mengajarkan kita untuk dapat bertindak sebagai pemimpin yang mengutamakan kasih, menjadikan kasih sebagai dasar yang utama untuk memimpin, baik di dalam komunitas, di dalam keluarga kita, maupun di tempat di mana saja kita berada. Petrus mengajarkan kita untuk memimpin dengan kerendahan hati, kasih, dan ketulusan, selalu mengutamakan kesejahteraan mereka yang dipercayakan
kepada kita. Karena itu, pemimpin yang mengutamakan kasih dalam memimpin adalah pemimpin yang sejati, yang telah menjadikan Kristus sebagai pedoman di dalam memimpin umat Allah. Dan poin ketiga yang perlu kita renungkan ialah kesatuan dalam gereja. Petrus sebagai dasar gereja mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan dan persatuan di dalam tubuh Kristus. Kita diajak untuk bekerja sama, saling mendukung, dan membangun gereja yang hidup dan dinamis ini. Sehingga dengan demikian, kita hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kristus sendiri. Di dalam kitab suci dikatakan tentang doa Kristus. Semoga semua yang percaya kepada Kristus menjadi satu. Karena itu, di dalam pesta takhta Santo Petrus Rasul ini, kita harus bertindak sebagai pemimpin yang menjadikan Kristus sebagai dasar utama di dalam hidupnya, yang memimpin dengan kasih dan mengutamakan persatuan di dalam mengembalakan kawanan domba. Rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.